Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Senin 25 Maret 2024 malam. Sejumlah advokat ternama tiba dengan menumpangi 2 unit bus berwarna biru pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di MK. Tim pembela Prabowo Gibran itu diantaranya adalah Yusril Iza Mahendra, Oto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Hotman Paris, dan Oce Kaligis. Sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keduanya sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat Hakim MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman serta pelanggaran etika para komisioner KPU Republik Indonesia. Di samping itu, mereka mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Hal ini merupakan bunyi putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang menjatuhkan sanksi pencopotan atas dirinya sebagai Ketua MK pada 7 November 2023. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra, membenarkan telah mengumpulkan sejumlah advokat ternama untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yusril menjelaskan tim hukum Prabowo Gibran akan segera menyampaikan surat permohonan sebagai pihak terkait dalam kedua perkara PHPU begitu MK mengeluarkan nomor register 2 perkara yang diajukan para pemohon. Setelah difinalisasi, tim hukum Prabowo Gibran berjumlah 45 orang dengan diketuai Yusril dan didampingi Oto, Fahri Basmit, Maulana Bunggaran sebagai wakil ketua tim. Juga didukung oleh sekretaris yang dipegang oleh Yuri Kemal Fadlullah, didampingi oleh Adnial Remzal dan Ahmad Maulana sebagai wakil-wakil sekretaris. Sedangkan anggota tim pembela terdiri antara lain Oce Kaligis, Hotman Paris, M. Gamal Resmanto, Rifai Kusuma Negara, Nikolai Apriliando, Yakub Putra Hasibuan, dan sejumlah advokat profesional dan utusan parpol Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, Yusril menekankan para kuasa hukum santai dalam penampilan, tetapi serius dalam bekerja menghadapi 2 permohonan PHPU tersebut. Dia lantas memohon doa restu dan dukungan para pendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan menjelaskan, secara format gugatan yang diajukan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud adalah cacat formil dan prosedural. Hal itu setelah tim pembela membedah dalil-dalil permohonan dari kedua permohon, yakni tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Seperti mempersoalkan bantuan sosial yang dianggap sebagai pelanggaran pada proses pemilu dan kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Padahal untuk permasalahan pelanggaran pemilu sudah ada lembaga yang menanganinya, yakni Bawaslu Republik Indonesia. Oto menjelaskan dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan dalam Peraturan MK 2023 secara tegas menyatakan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu atau sengketa Pilpres harus mengenai perhitungan mana yang benar dan tidak benar. Kemudian dalam petitum, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi yang tidak masuk dalam ranah MK. MK sambung Oto hanya membatalkan perhitungan suara. Semuanya ada, terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, Pak Oce, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak
01 dan 03 dia dalam permohonannya, bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petitun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Lebih lanjut, Otto meyakini gugatan yang dilayangkan pemohon berpotensi tidak diterima oleh MK. Pihaknya juga siap mematahkan dalil yang menyebut Gibran tidak memenuhi syarat sebagai cawapres. Menurut Otto, kedudukan hukum atau legal standing Gibran telah sah merujuk putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 dan keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Di sisi lain, Hotman Paris sebagai salah satu dari tim hukum Prabowo Gibran buka suara. Ia menegaskan bahwa hanya di Indonesia pihak yang kalah telak menantang pihak pemenang. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan
tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya.